warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih ya yang sudah menyaksikan video ini. Nah, pada video kali ini saya ingin membedah buku yang berjudul tentang Sukses Berdebat. Buku ini ditulis oleh Sony Adam dengan jumlah halaman 216. Sebelum kita membahas ke buku ini secara singkat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Kenalkan, nama saya Asifan Sukma, mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Universitas Indraprasta PGRI untuk memenuhi tugas retorik. Nah, teman-teman, kenapa sih selalu ada perdebatan? Jadi gini, dalam hidup kita akan mengalami suatu perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, perbedaan prinsip. Dari perbedaan-perbedaan inilah yang menarik kita ke dalam suatu perdebatan. Ada beberapa orang yang menyukai perdebatan, namun ada beberapa juga yang menghindar dari perdebatan. Biasanya teman-teman, orang-orang yang menyukai perdebatan adalah tipe orang yang komunikatif. Mereka sangat senang berbicara di depan orang. Dan biasanya orang-orang yang suka berdebat adalah seorang tenaga pendidikan, seperti dosen atau guru. Kenapa demikian? Karena bagi seorang guru teman-teman, mengalami perdebatan adalah suatu proses di mana mereka akan menemukan sebuah solusi dari permasalahan atau materi yang ia telah paparkan. Contohnya materinya seperti materi ilmu sosial, yaitu antropologi, sosial politik, atau sosiologi. Ada nggak sih contoh lainnya? Ada teman-teman. Contoh lainnya yaitu pada seorang hakim dalam persidangan. Kenapa dengan seorang hakim? Nah, seorang hakim tidak boleh asal-asalan untuk menentukan sebuah hukuman atau sanksi kepada seorang dakwa. Karena kenapa? Seorang hakim harus bisa mendengarkan pendapat dari jaksa, dari saksi, dari pengacara untuk menentukan sanksi untuk dakwa tersebut. Dan seorang hakim juga wajib memilih atau mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan tersebut. Karena nih teman-teman, sebuah perdebatan yang baik seharusnya bisa menyelesaikan suatu permasalahan, bukan malah menjadikan suatu masalah itu seperti yang tidak bisa diselesaikan dan semakin ribet. Itu teman-teman. Dalam perdebatan juga tidak boleh menggunakan kekerasan atau bahasa-bahasa yang tidak sopan, yang malah mencaci, menyudutkan, segala macam itu tidak boleh. Itu adalah suatu contoh perdebatan yang tidak sehat dan tidak pantas untuk kita tiru. Perdebatan juga harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang lemah lembut, terus bahasa yang baik, dan juga dalam suatu perdebatan kita harus bisa memperhatikan norma-norma yang ada ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memenangkan suatu perdebatan. Pastinya dong setiap orang menginginkan sebuah kemenangan, termasuk kemenangan dalam perdebatan. Yang pertama adalah katakan dengan data dan fakta. Salah satu jurus terampuh untuk memenangkan sebuah perdebatan adalah dengan menghadirkan data dan fakta agar lawan debat kita bisa meyakini kebenaran argumen yang kita sampaikan. Tanpa data dan fakta, lawan debat akan menganggap argumen yang kita sampaikan adalah omong kosong karena tanpa bukti yang akurat. Yang kedua yaitu teman-teman, tetap tenang, jangan panik. Biasanya ketika kita sedang berdebat, adrenalin kita akan mudah naik. Ketika adrenalin kita naik, maka hati kita merasa tidak tenang, merasa tidak percaya diri, mudah panik, emosi juga mudah naik turun, dan membuat kita cenderung berusaha mengurangi atas bukti-bukti kita. Ketika emosi kita mudah naik turun tidak terkontrol, maka akan membuat lawan semakin mudah mengalahkan kita. Disitulah teman-teman fungsinya ketenangan. Sebisa mungkin ketika kita sedang berdebat, buatlah diri kita tenang, setenang mungkin, jangan pernah rasa panik. Justru kitalah yang membuat lawan kita harusnya panik. Dengan cara apa? Meminta mereka menunjukkan sebuah data atau fakta atas argumennya. Karena ketika lawan kita tidak bisa atau tidak memiliki data dan fakta atas argumennya, maka itu sudah jelas mereka akan kalah dan biasanya akan membuat mereka cenderung asal bicara. Nah, disitulah teman-teman kita sudah akan dipastikan lah lawan kita akan kalah dengan kita. Nah, yang ketiga teman-teman yaitu gunakan logika.
Tidak sedikit manusia melupakan logika ketika mereka sedang berbicara. Biasanya mereka cenderung dikuasai oleh emosi. Orang yang tidak menggunakan logika biasanya mudah mengiyakan atau membenarkan suatu pendapat. Oleh karena itu teman-teman, kita sangat membutuhkan logika dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Jangan mudah terpengaruh, terlebih lagi pada hal-hal yang menurut kita tuh nggak masuk akal. Nah, contohnya ketika kita sedang berdebat, ketika lawan bicara kita membicarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan nalar atau tidak masuk akal, maka seranglah dia dengan sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat manusia. Jelaskan padanya bahwa sesuatu itu terjadi karena adanya sebab. Dan sesuatu yang kita kerjakan pasti akan menghasilkan sebuah akibat. Jelaskan juga kepada dia bahwa manusia bisa melakukan apapun sesuai hatinya. Tetapi jelaskan juga padanya bahwa apa yang kita lakukan pasti akan ada resikonya. Yang keempat yaitu lempar pertanyaan. Untuk mengetahui kemampuan berpikir dari lawan kita, tidak ada salahnya jika kita memberikan beberapa pertanyaan kepada lawan bicara kita. Agar kita lebih tahu nih tentang kemampuan berpikirnya mereka, maka janganlah bertanya kepada mereka tentang pertanyaan yang menghasilkan jawaban iya atau tidak. Alangkah baiknya jika kita memberikan pertanyaan kepada mereka tentang sesuatu yang membutuhkan uraian atau penjelasan. Seperti misalnya kalimat tanya bagaimana atau mengapa. Jika dia tidak mampu menjawabnya, maka sudah pasti akan terlihat dari raut wajahnya. Nah, jika mereka sudah merasa bingung nih raut wajahnya, aduh gimana ya, atau garuk-garuk kepala, matanya mulai ke kanan ke kiri, itu mereka sudah tanyanya sudah bingung nih teman-teman. Jadi sudah bisa kita lihat kemampuan berpikirnya mereka sampai mana. Yang kelima adalah dengarkan dulu apa yang lawan kita katakan. Dalam setiap perdebatan memang dibutuhkan sebuah sikap mau kerjasama antar pihak satu dengan pihak lainnya. Namun praktik ya teman-teman, hal semacam itu hanya ada di teori saja. Ketika orang akan berdebat, mereka sudah akan memikirkan dulu nih, apa yang akan mereka katakan. Adrenalinnya sudah naik teman-teman. Jadi mereka hanya ingin berbicara dan tidak mau mendengarkan lawannya. Sikap inilah yang tidak baik dan tidak benar. Jadi, sebisa mungkin ketika kita sedang berdebat, kita hindari sikap seperti ini. Kita dengarkan dulu nih apa yang lawan kita katakan. Apa yang lawan kita tunjukkan, bukti-bukti apa nih yang mereka tunjukkan. Karena dari situlah kita bisa melihat kekurangan dan kelemahannya. Ketika kita menemukan letak kekurangannya dia, kelemahannya dia, atau kesalahannya dia, kita bisa menangkalnya atau mendebatkannya dari kelemahannya mereka, dari kesalahannya mereka. Nah, yang keenam teman-teman, jangan menyerang orangnya, serang argumennya. Ketika kita sedang berdebat, maka jagalah sikap kita sebaik-baik mungkin. Serang argumennya, bukan orangnya. Jaga kestabilan emosi kita. Karena orang yang mudah terpengaruh oleh emosi, maka akan mudah juga untuk dikalahkan dengan lawan kita. Tapi jika kita bisa menguasai atau menunjukkan sikap tenang, sikap damai, wajah yang penuh ceria, penuh cinta, maka akan dengan mudah atau sangat mudah untuk kita menaklukkan lawan bicara kita. Hal tersebut dikarenakan sikap tenang kita bukan sembarangan tenang, tapi sikap tenang yang memang menghanyutkan. Nah, yang ketujuh, yang terakhir ya teman-teman, yaitu tetap fokus dan jangan sampai teralihkan. Banyak cara yang bisa dilakukan orang lain untuk bisa menang dalam suatu perdebatan. Salah satunya adalah membuat lawannya kehilangan fokus. Oleh karena itu, kita harus bisa benar-benar fokus. Perhatikan betul-betul apa yang lawan kita sampaikan. Ketika dia sedang mengalihkan perhatian kita ke hal yang baru, berarti nih dia sedang tidak memiliki argumen yang kuat. Nah, saat itulah nih teman-teman kita bisa mengiringnya kembali untuk kita fokus pada permasalahan awal. Jika dia benar-benar tidak menguasainya,
maka disitulah kita bisa mengalahkan mereka atau mengalahkan lawan kita dengan mudah. Alhamdulillah, selesai sudah 7 cara sukses untuk berdebat. Pokoknya buat kalian yang mau tahu lebih lanjut lagi, kalian bisa langsung beli bukunya ini. Harganya murah, kalian bisa langsung cek aja di online ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah menyaksikan video Sipa kali ini. Semoga video Sipa bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangannya. Jangan lupa ya untuk di subscribe, comment, share, and like. Oke teman-teman, jangan sampai lupa ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.